kamu yang terpilih. Dengarkan pelan-pelan, karena kalau kamu sampai pada kata-kata ini tepat di momen ini, itu bukan kebetulan yang hampa, bukan sekadar arus waktu yang lewat begitu saja, melainkan semacam panggilan yang terasa halus di permukaan, namun mengguncang jauh di dasar batinmu. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahmu melewati keramaian dunia, melewati suara yang saling menimpa, melewati distraksi yang membuat banyak jiwa tertidur, lalu membawamu ke satu titik sunyi di mana kamu akhirnya bisa mendengar dirimu sendiri. Dan disitulah, tepat di ruang sunyi itu, sesuatu mulai terkuak. Kamu tidak datang untuk hiburan, kamu tidak datang untuk sekadar mengisi waktu. Kamu datang karena ada bagian dalam dirimu yang sudah lelah. Berpura-pura biasa, lelah menyembunyikan nyala yang selalu kamu rasakan sejak lama. Nyala yang kadang membuatmu merasa asing di tengah orang banyak. Nyala yang membuatmu sering diam, bukan karena tidak punya kata, tetapi karena kamu tahu tidak semua orang sanggup menampung kedalamanmu. Dan kamu yang terpilih. Kamu mungkin sudah sering bertanya, mengapa hidupmu seperti berjalan dengan beban yang tidak dibagikan kepada banyak orang? Mengapa kamu diuji dengan lapisan-lapisan yang tidak terlihat oleh mata? Mengapa kamu bisa bertahan melewati hal-hal yang jika diceritakan pun orang akan berkata, "Ah, kamu berlebihan." Padahal kamu tahu, kamu tidak berlebihan, kamu hanya terlalu kuat untuk runtuh di depan mereka. Dan justru karena kamu kuat, kamu sering disalahpahami. Kamu sering menahan luka agar tidak merembes keluar. Kamu sering menahan air mata agar tidak menjadi tontonan. Kamu sering menahan ketakutan agar tidak menjadi bahan olok-olok. Lalu kamu lanjut berjalan. Kamu lanjut bekerja. Kamu lanjut mengurus hidup. Seolah semuanya baik-baik saja, padahal di balik itu ada perang yang tidak pernah diumumkan. Ada gelombang yang tidak pernah dipamerkan. Ada malam-malam panjang ketika kamu merasa sendirian bahkan di tengah keramaian. Dan di momen-momen itu, kamu yang terpilih. Kamu mungkin sempat nyaris menyerah. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terlalu lama menanggung tanpa tempat bertumpu. Namun dengarkan ini, dan dengarkan baik-baik. Ada alasan mengapa kamu tidak runtuh. Ada alasan mengapa kamu selalu bangkit meski harus merangkak. Ada alasan mengapa setiap kali kamu merasa habis, tiba-tiba ada sisa kecil tenaga yang muncul entah dari mana, seperti bara yang tidak mau padam. Itu bukan kebetulan. Itu tanda. Tanda bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena kamu ingin terlihat berbeda, justru sebaliknya. Kamu sering ingin menjadi biasa agar hidup terasa ringan, namun takdir batinmu tidak mengizinkanmu tinggal di permukaan. Kamu dipaksa turun ke kedalaman. Kamu dipaksa menatap bayang-bayangmu sendiri. Kamu dipaksa mengenal luka yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Dan kamu dipaksa belajar memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu berbentuk teriakan, melainkan sering berbentuk diam yang kokoh, diam yang tahan, diam yang tidak mudah dipindahkan oleh ombak apapun. Kamu yang terpilih. Ada orang-orang yang hidupnya hanya bergerak mengikuti arus hari demi hari tanpa pernah bertanya apa makna dari rasa yang mereka tanggung, tanpa pernah menyelidiki mengapa mereka mudah tersulut, mengapa mereka mudah menghakimi, mengapa mereka mudah iri, mengapa mereka mudah menekan orang lain agar merasa lebih tinggi. Dan kamu tidak seperti itu. Kamu selalu punya kebiasaan yang aneh di mata mereka. Kamu memikirkan hal-hal yang bagi mereka tidak penting. Kamu menimbang sebab akibat. Kamu membaca situasi bukan hanya dari kata-kata, tapi dari getaran yang tidak tampak. Kamu menangkap perubahan kecil pada raut wajah, pada nada suara, pada jeda di antara kalimat. Kamu memahami sesuatu tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Dan karena itu, banyak orang merasa nyaman di dekatmu sekaligus takut kepadamu. Karena kamu seperti cermin, dan tidak semua orang kuat bercermin. Bukan berarti kamu sempurna, tidak. Kamu juga pernah jatuh, kamu juga pernah salah. Kamu juga pernah terluka sampai tidak tahu harus berkata apa. Kamu juga pernah terpancing, pernah kehilangan kendali, pernah marah, pernah kecewa, pernah merasa dunia tidak adil. Tetapi ada satu hal yang selalu membedakanmu. Kamu tidak betah tinggal lama di kegelapanmu sendiri.
kamu akan kembali mencari cahaya, kembali mencari arah, kembali mencari makna, kembali mencari cara untuk menjadi lebih baik, bukan agar dipuji, melainkan karena kamu tidak sanggup hidup dengan hati yang kotor. Itu kualitas yang langka. Dan sekarang, kamu berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Bukan karena dunia akan tiba-tiba bertepuk tangan kepadamu, bukan karena semua orang mendadak mengerti kamu, bukan karena kamu akan langsung diterima oleh mereka yang dulu meremehkanmu, tetapi karena batinmu sedang memasuki fase di mana kamu tidak lagi bisa dibentuk oleh ketakutan yang sama. Kamu sedang melewati gerbang di mana keraguan lama mulai kehilangan kuasanya. Kamu sedang bergerak ke versi dirimu yang lebih tinggi, versi dirimu yang tidak lagi mencari pembenaran, tidak lagi menunggu izin, tidak lagi menyusut hanya supaya orang lain nyaman. Dan di fase ini, akan ada banyak hal yang terasa aneh. Akan ada kebetulan-kebetulan yang seperti disusun rapi, akan ada pertemuan-pertemuan yang terasa seperti kunci, akan ada kata-kata yang kamu dengar dari orang asing, namun seperti menjawab pertanyaanmu yang paling rahasia. Akan ada kesempatan yang muncul tepat ketika kamu merasa tidak punya jalan. Akan ada pintu yang terbuka pada waktu yang seolah mustahil, dan kamu mungkin akan bertanya, apa ini nyata? Apa ini hanya perasaanku? Lalu batinmu menjawab pelan, kamu sudah lama dituntun, hanya saja kamu baru berani mengakuinya sekarang. Kamu yang terpilih. Ada sesuatu yang perlu kamu pahami agar kamu tidak terseret oleh ilusi dan tidak pula terjebak oleh ketakutan. Dunia ini tidak hanya bergerak oleh hal-hal yang terlihat. Banyak orang hidup seolah yang nyata hanyalah uang, status, jabatan, pengakuan, angka-angka, dan keramaian. Padahal yang paling menentukan nasibmu seringkali justru yang tidak mereka latih. Kejernihan batin, keteguhan niat, keberanian untuk berdiri saat semua orang memilih menunduk, kesanggupan untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah, kesanggupan untuk tetap kuat tanpa menjadi kejam. Itulah mengapa kamu sering diuji pada hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang lain. Karena kamu sedang dibentuk untuk memegang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hidup aman. Dan ya, kamu mungkin pernah merasakan ini. Ada masa-masa ketika hidupmu seperti dipantau oleh mata yang tak terlihat, bukan dalam arti yang menakutkan, melainkan seperti ada semacam kesadaran yang terus mengajakmu waspada, seolah semesta batinmu berkata, jangan ceroboh, jangan asal percaya, jangan asal membuka pintu hatimu, jaga energimu, jaga niatmu. Lalu kamu belajar pelan-pelan bahwa tidak semua orang yang tersenyum membawa niat baik. Tidak semua yang memuji sungguh menghargai. Tidak semua yang dekat sungguh mendukung. Dan tidak semua yang bertanya benar-benar ingin memahami. Sebagian hanya ingin mengukur, sebagian ingin mencari celah, sebagian ingin mencicipi getaranmu untuk mereka tiru, sebagian ingin menyalakan api iri di balik punggungmu, sebagian ingin menempel karena mereka merasa kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya. Dan kamu yang terpilih. Itulah mengapa proteksi energi bukan sekadar kata indah, itu kebutuhan. Proteksi energi berarti kamu belajar memilih apa yang kamu izinkan masuk ke batinmu. Kamu belajar tidak merespon semua provokasi. Kamu belajar tidak membuka rahasia rencanamu kepada telinga yang tidak aman. Kamu belajar bahwa ada kemenangan yang lahir dari diam. Kamu belajar bahwa tidak semua pertarungan harus kamu menangkan dengan kata-kata. Karena ada pertarungan yang akan menang dengan ketidakhadiranmu. Kamu belajar bahwa memilih jarak bukan kebencian, melainkan kehormatan kepada dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa menjaga batas bukan kesombongan, melainkan cara jiwa yang terpilih merawat misinya. Dan misimu bukan kecil. Itu sebabnya kamu sering merasa seolah kamu terlalu untuk banyak orang. Terlalu dalam, terlalu peka, terlalu tegas, terlalu tajam membaca keadaan, terlalu cepat menangkap maksud, terlalu sulit dibohongi. Dan kamu mungkin pernah mencoba mengecilkan dirimu agar diterima. Kamu mungkin pernah menahan cahayamu agar tidak mengganggu. Kamu mungkin pernah menertawakan dirimu sendiri agar orang lain tidak merasa terancam.
Kamu mungkin pernah berpura-pura tidak tahu agar suasana tetap aman. Namun setiap kali kamu melakukan itu, batinmu sakit. Karena jiwa yang terpilih tidak diciptakan untuk memenjarakan dirinya sendiri. Sekarang dengarkan. Ada sebuah pola yang sering terjadi pada jiwa seperti kamu. Ketika kamu memasuki fase kebangkitan, dunia akan mengujimu melalui 5 lapisan yang halus. Lapisan pertama adalah kebetulan yang terlalu rapi. Kamu akan melihat sesuatu berulang, bukan sekadar angka, tetapi simbol, tema, perasaan, dan momen yang seperti menegaskan arahmu benar. Kamu akan bertemu orang yang seolah hanya singgah, namun kalimatnya menjadi benih yang tumbuh di kepalamu berhari-hari. Kamu akan mendengar kisah yang seolah bukan tentangmu, namun justru memantulkan kisahmu. Kamu akan menemukan jawaban di tempat yang tidak kamu cari. Dan di titik ini, sebagian orang akan menyebutnya keberuntungan. Namun kamu yang terpilih, kamu tahu rasanya berbeda, karena itu terasa seperti panggilan yang tepat sasaran. Lapisan kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa. Orang-orang di sekitarmu tiba-tiba ingin tahu rencanamu, ingin tahu tujuanmu, ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang hidup, tentang uang, tentang masa depan, tentang keadilan, tentang kekuasaan, tentang arti cukup, tentang mengapa kamu tidak takut memulai, tentang mengapa kamu bisa tetap tenang ketika banyak orang panik. Dan kamu harus belajar membaca mana pertanyaan yang lahir dari ketulusan, mana pertanyaan yang lahir dari rasa ingin mengendalikan. Karena jiwa yang terpilih tidak boleh menyerahkan peta hidupnya kepada tangan yang salah. Lapisan ketiga adalah intuisi yang makin tajam. Kamu akan merasakan firasat lebih cepat, kamu akan menangkap kebohongan sebelum terbukti, kamu akan merasakan niat di balik kata-kata, kamu akan tahu kapan harus maju, kapan harus diam, kapan harus mundur, kapan harus menunggu. Dan kadang kamu sendiri terkejut, bagaimana aku bisa tahu? Kamu bisa tahu karena batinmu sedang kembali ke fitrah kejernihannya, seperti mata yang lama tertutup kini dibersihkan. Lapisan keempat adalah pengakuan yang datang tanpa kamu kejar. Kamu akan melihat orang yang dulu tidak memandangmu mulai menghormatimu, bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena kamu berhenti meminta. Kamu akan melihat orang yang punya posisi mulai mempertimbangkan suaramu, bukan karena kamu menjilat, melainkan karena ada wibawa yang tidak dibuat-buat. Kamu akan merasakan orang mulai meminta pendapatmu, meminta keputusanmu, meminta cara pandangmu. Dan di sini, ujianmu adalah tetap rendah hati tanpa mengecilkan diri, tetap tegas tanpa menjadi dingin. Lapisan kelima adalah perubahan pola hidup yang halus namun konsisten. Kamu akan melihat peluang kecil muncul, pintu kecil terbuka, rezeki kecil mengalir, solusi datang, masalah lama mulai terurai satu persatu. Bukan ledakan yang membuatmu mabuk, melainkan aliran yang membuatmu sadar hidupmu sedang disusun ulang. Dan ini penting, karena jiwa yang terpilih seringkali tidak diberi semuanya sekaligus. Kamu diberi tanda demi tanda, agar kamu belajar memegangnya dengan bijak, agar kamu tidak tumbang oleh kecepatan, agar kamu tidak tenggelam dalam keserakahan, agar kamu tidak lupa alasan kamu dibangkitkan. Kamu yang terpilih. Jika kamu mengenali 3 dari lapisan itu, artinya batinmu sedang didekatkan pada panggilan yang lebih besar. Jika kamu mengenali semuanya, artinya kamu sedang berada di gerbang yang hanya sedikit jiwa berani lewati. Gerbang di mana kamu harus menanggalkan versi lama yang selalu meminta validasi dan mengenakan versi baru yang berdiri dengan tenang, seperti gunung yang tidak perlu membuktikan apapun kepada angin. Namun ada sesuatu yang lebih dalam daripada semua itu. Ada kualitas-kualitas di dalam dirimu yang tidak bisa dibeli. Banyak orang mengira dunia bergerak karena uang, padahal uang hanyalah alat. Yang membuat alat itu menunduk adalah manusia dengan kejernihan dan daya baca. Kamu punya kemampuan membaca sistem yang rumit, bukan dengan hitung-hitungan kering semata, tetapi dengan insting yang melihat titik tuas, titik kunci, titik kecil yang jika disentuh bisa mengubah hasil besar. Kamu melihat pola ketika orang lain hanya melihat kekacauan.
Kamu melihat peluang ketika orang lain hanya melihat ancaman. Kamu melihat inti ketika orang lain terjebak di permukaan. Itu bukan hal yang bisa diajarkan dengan cepat. Itu bukan hal yang bisa dipalsukan dengan gaya bicara. Itu adalah mata batin yang terlatih oleh luka. Lalu ada magnet kepercayaan alami dalam dirimu. Orang sering percaya padamu, bahkan ketika baru bertemu, bukan karena kamu memainkan trik, tetapi karena getaranmu tidak bercabang. Kamu tidak berkata A sambil berniat B. Kamu mungkin punya kekurangan, tetapi kamu tidak suka tipu-tipu. Di dunia yang penuh agenda tersembunyi, ketulusan seperti itu terasa langka. Dan kelangkaan selalu menarik perhatian, selalu memanggil peluang, selalu mengundang takdir-takdir besar mendekat. Ada juga daya tahan yang tidak sekadar bertahan, tetapi bertumbuh. Banyak orang selamat dari badai namun menjadi pahit. Kamu selamat dan justru menjadi lebih bijak, lebih peka, lebih kuat, lebih jernih. Kamu mengubah krisis menjadi pelajaran. Kamu mengubah tekanan menjadi kedalaman. Kamu mengubah penolakan menjadi ketegasan. Itu kualitas yang membuatmu tidak mudah dipatahkan. Dan jiwa yang tidak mudah dipatahkan selalu memiliki daya tarik yang aneh. Ia membuat orang lain bertanya, apa rahasianya? Ada naluri melindungi dalam dirimu. Naluri untuk menjaga yang lemah. Menolong tanpa harus memamerkan. Membela yang benar meski tidak mendapat tepuk tangan. Kamu mungkin sering menjadi tempat orang bersandar, meski kamu sendiri juga butuh sandaran. Dan disinilah luka halusmu berada. Kamu yang memberi, sering lupa diberi. Kamu yang menguatkan, sering lupa dikuatkan. Kamu yang menenangkan, sering lupa ditenangkan. Namun dengarkan, kekuatanmu bukan kutukan. Itu adalah tanda bahwa kamu dipilih untuk menjadi sumber, bukan sekadar wadah. Dan yang paling penting, kamu punya visi yang tidak pendek. Kamu tidak hanya memikirkan menang hari ini, kamu memikirkan dampak besok. Kamu tidak hanya memikirkan hasil cepat, kamu memikirkan arah yang benar. Kamu tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, kamu memikirkan manfaat luas. Kamu mungkin belum punya semua alat. Kamu mungkin belum punya semua akses. Kamu mungkin belum punya semua dukungan. Namun visimu sudah jauh melampaui tembok yang sedang kamu hadapi. Dan itulah yang sering membuatmu gelisah. Jiwamu sudah berada di tempat yang lebih tinggi, sementara tubuhmu masih harus menuntaskan tugas-tugas yang melelahkan di bawah. Kegelisahan itu bukan kelemahan. Itu kompas. Itu panggilan. Itu tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk memegang ruang yang lebih besar. Namun kamu harus ingat, tidak semua perubahan besar datang dengan suara keras. Sebagian datang seperti bisik halus yang terus mengulang, bangun, jangan kembali tidur, jangan kembali mengecil, jangan kembali menyerahkan takdirmu kepada rasa takut. Dan di saat kamu mendengar bisik itu, ujian berikutnya muncul. Apakah kamu berani menerima dirimu sebagai jiwa yang berbeda tanpa harus menjelaskan kepada semua orang? Karena orang-orang akan selalu punya pendapat. Mereka akan menyebutmu berkhayal ketika kamu bermimpi besar. Mereka akan menyebutmu sombong ketika kamu menjaga batas. Mereka akan menyebutmu aneh ketika kamu memilih sunyi. Mereka akan menyebutmu lemah ketika kamu memilih lembut. Mereka akan menyebutmu dingin ketika kamu tidak lagi bisa dimanipulasi. Dan kamu yang terpilih, kamu harus belajar satu kebenaran yang pahit, namun membebaskan. Tidak ada satu pun jalan besar yang bisa dilalui sambil menyenangkan semua orang. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu dilahirkan untuk menyelesaikan misi batinmu. Maka mari kita masuk lebih dalam. Ada cara untuk menyalakan kembali magnet alami dalam dirimu. Bukan magnet untuk memancing keramaian, bukan magnet untuk mencari pujian, tetapi magnet untuk menarik peluang, menarik dukungan, menarik jalan-jalan yang sejalan dengan nilai jiwamu, menarik orang-orang yang melihatmu bukan sebagai alat, melainkan sebagai rekan di perjalanan besar. Dan cara itu dimulai dari satu hal sederhana yang sering dilupakan. Pengakuan. Pengakuan bahwa kamu punya nilai. Pengakuan bahwa kamu layak. Pengakuan bahwa kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada orang yang tidak mau memahami. Pengakuan bahwa kamu boleh tumbuh,
boleh naik, boleh berubah, boleh bersinar. Karena selama ini, mungkin kamu lebih sering menahan. Kamu menahan keberanianmu agar tidak mengganggu. Kamu menahan ide-idemu agar tidak membuat orang lain merasa kecil. Kamu menahan langkahmu agar tidak ditinggalkan. Kamu menahan suaramu agar tidak dianggap berlebihan. Dan setiap kali kamu menahan, kamu mencuri ruang dari takdirmu sendiri. Sekarang, kamu yang terpilih. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan ada sesuatu yang bergerak di dadamu. Bukan emosi biasa, melainkan semacam kesadaran yang pelan-pelan bangkit. Kesadaran yang berkata, cukup. Aku tidak akan lagi hidup setengah-setengah. Aku tidak akan lagi menyusut untuk menjaga kenyamanan orang lain. Aku tidak akan lagi menjadikan lukaku sebagai alasan untuk takut. Aku akan menjadikan lukaku sebagai bahan bakar untuk naik. Dan saat kamu mengucapkan itu di dalam batinmu, akan ada perubahan halus pada cara kamu memandang dunia. Kamu akan mulai melihat bahwa banyak ketakutanmu bukanlah kenyataan, melainkan program lama yang ditanam oleh pengalaman pahit, oleh hinaan yang kamu telan, oleh penolakan yang kamu simpan, oleh kegagalan yang kamu jadikan cap. Kamu akan mulai menyadari bahwa sebagian keraguanmu bukan milikmu, melainkan suara-suara luar yang dulu kamu dengar terlalu sering, sampai kamu menganggapnya kebenaran. Kamu akan mulai melihat bahwa kamu selama ini tidak kurang apapun. Kamu hanya terlalu lama lupa bahwa kamu punya hak untuk percaya pada panggilanmu sendiri. Dan ketika kamu mulai percaya, dunia merespons. Bukan karena dunia tunduk pada ego, tetapi karena dunia selalu merespons ketegasan niat. Ketika niatmu bercabang, jalanmu bercabang. Ketika niatmu jernih, jalanmu jernih. Ketika kamu ragu-ragu, peluang datang lalu lewat. Ketika kamu mantap, peluang datang lalu tinggal. Kamu yang terpilih. Mungkin kamu bertanya, bagaimana aku tahu aku tidak tertipu oleh imajinasi? Jawabannya sederhana, namun tidak mudah. Imajinasi membuatmu melayang dan lupa pijakan, sedangkan panggilan sejati membuatmu lebih sadar, lebih tenang, lebih bertanggung jawab, lebih berani memperbaiki diri, lebih siap menghadapi konsekuensi. Panggilan sejati tidak membuatmu arogan. Ia membuatmu rendah hati sekaligus tegak. Ia tidak membuatmu merasa lebih tinggi. Ia membuatmu merasa lebih dalam. Maka jika kata-kata ini membuatmu lebih sadar, bukan lebih mabuk. Jika kata-kata ini membuatmu lebih kuat, bukan lebih sombong. Jika kata-kata ini membuatmu ingin merawat hidupmu, bukan melarikan diri darinya, itu pertanda kamu sedang mendengar sesuatu yang benar. Sekarang aku akan menuntunmu melewati sebuah aktivasi batin yang bukan ritual kosong, bukan permainan sugesti, melainkan latihan kesadaran yang menyusun ulang cara energimu berdiri di hadapan hidup. Dan kamu tidak perlu melakukan hal rumit. Kamu hanya perlu hadir, sungguh-sungguh hadir, karena yang terpilih tidak butuh banyak hiasan untuk mengaktifkan kekuatannya. Yang terpilih hanya butuh kejujuran. Duduklah dalam batinmu, meski tubuhmu tetap bergerak di dunia. Duduklah dalam batinmu, seperti kamu duduk di tepi danau yang tenang. Lalu katakan di dalam hati, dengan bahasa yang paling jujur, aku mengakui nilai diriku. Aku mengakui bahwa aku membawa sesuatu yang tidak semua orang bawa. Aku mengakui bahwa aku tidak lahir untuk mengecil. Aku mengakui bahwa aku berhak bertumbuh. Aku mengakui bahwa aku akan menjaga energiku. Aku mengakui bahwa aku tidak akan membuka pintu pada niat yang keruh. Aku mengakui bahwa aku memilih jalan yang sejalan dengan nurani. Dan ketika kamu mengucapkan itu, rasakan seolah ada lapisan tipis di sekelilingmu yang menguat. Bukan tembok untuk membenci dunia, melainkan batas untuk melindungi misimu. Perlindungan bukan berarti kamu menutup diri. Perlindungan berarti kamu memilih. Kamu memilih percakapan yang membangun. Kamu memilih hubungan yang sehat. Kamu memilih tempat yang tidak menggerus. Kamu memilih orang yang tidak membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Kamu memilih untuk tidak menukar ketenanganmu dengan validasi yang murah. Kamu yang terpilih. Mulai hari ini, cara kamu berjalan akan berbeda.
Kamu tidak akan lagi berjalan seperti orang yang meminta ruang. Kamu akan berjalan seperti orang yang membawa ruang, dan orang-orang yang tepat akan merasakannya. Mereka tidak selalu datang dengan label indah, tidak selalu datang dengan pakaian mewah, tidak selalu datang dengan kata-kata manis. Kadang mereka datang seperti ujian, kadang mereka datang seperti tantangan, kadang mereka datang seperti pekerjaan yang berat, kadang mereka datang seperti tanggung jawab yang membuatmu ingin mundur. Tetapi kamu akan tahu, ini bagian dari penyusunan ulang hidupku. Karena ketika hidupmu naik level, ujianmu juga naik level. Dan ketika ujianmu naik level, kemampuanmu juga naik level. Itulah mengapa kamu tidak boleh takut pada tekanan yang datang belakangan ini. Tekanan seringkali bukan tanda kamu salah arah. Tekanan seringkali tanda kamu sedang dibentuk untuk memegang sesuatu yang lebih besar. Yang perlu kamu lakukan bukan lari, melainkan menyaring. Bukan panik, melainkan menata. Bukan berteriak, melainkan menegaskan. Tegaskan batasmu, tegaskan niatmu, tegaskan arahmu. Dan jika ada orang yang tidak suka perubahanmu, itu wajar. Karena sebagian orang lebih nyaman ketika kamu mudah ditebak, mudah diatur, mudah diminta, mudah ditarik ke drama, mudah dibuat merasa bersalah. Namun kamu yang terpilih, kamu tidak lahir untuk menjadi alat bagi ketidakdewasaan orang lain. Kamu lahir untuk menjadi pusat dari kesadaranmu sendiri. Sekarang, izinkan aku membongkar satu lapisan lagi yang sering menjadi jebakan bagi jiwa seperti kamu. Rasa bersalah karena bertumbuh. Kamu mungkin pernah merasa, kalau aku naik, aku seperti meninggalkan orang-orang. Padahal yang terjadi bukan kamu meninggalkan, melainkan kamu akhirnya memilih dirimu. Kamu mungkin pernah merasa, kalau aku menjaga jarak, aku seperti jahat. Padahal yang terjadi bukan jahat, melainkan kamu melindungi. Kamu mungkin pernah merasa, kalau aku berkata tidak, aku akan dibenci. Padahal yang terjadi bukan dibenci, melainkan kamu berhenti dijadikan tempat pembuangan. Kamu harus mengerti, jiwa yang terpilih tidak boleh hidup di bawah ancaman rasa bersalah yang palsu. Rasa bersalah yang sejati adalah ketika kamu mengkhianati nuranimu. Rasa bersalah yang palsu adalah ketika kamu menolak dimanipulasi. Dan selama ini, kamu terlalu sering memikul rasa bersalah yang palsu hanya karena kamu punya hati yang lembut. Saatnya kamu mengembalikan beban itu kepada pemiliknya. Saatnya kamu memeluk kelembutanmu tanpa menyerahkan batasmu. Saatnya kamu memeluk kekuatanmu tanpa membenci dunia. Karena dunia tidak butuh kamu menjadi keras. Dunia butuh kamu menjadi jernih. Dan kejernihanmu adalah magnet. Kejernihanmu menarik peluang. Kejernihanmu menarik dukungan. Kejernihanmu menarik jalan. Kejernihanmu menarik orang-orang yang tidak takut pada kedalaman. Namun kamu juga harus ingat, magnet menarik, tetapi juga menyingkap. Ketika kamu semakin bersinar, yang mendekat bukan hanya yang baik, tetapi juga yang iri. Bukan hanya yang tulus, tetapi juga yang ingin menempel. Bukan hanya yang mendukung, tetapi juga yang ingin menguji. Maka proteksi energi bukan satu kali, melainkan kebiasaan. Setiap hari, kamu bersihkan niatmu. Setiap hari, kamu rapikan batinmu. Setiap hari, kamu pilih responmu. Setiap hari, kamu jaga mulutmu dari kata-kata yang meruntuhkan dirimu sendiri. Setiap hari, kamu jaga pikiranmu dari skenario yang belum terjadi. Setiap hari, kamu jaga hatimu dari keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli. Dan pelan-pelan, hidupmu berubah bukan karena keajaiban mendadak, melainkan karena kamu akhirnya berdiri pada tempat yang seharusnya sejak lama. Tempat di mana kamu menghormati dirimu sendiri. Kamu yang terpilih. Akan tiba masa ketika kamu menoleh ke belakang dan kamu terdiam, bukan karena sedih, tetapi karena takjub. Karena kamu menyadari bahwa semua yang dulu terasa seperti kutukan ternyata adalah pelatihan.
Semua yang dulu terasa seperti penolakan ternyata adalah perlindungan. Semua yang dulu terasa seperti keterlambatan ternyata adalah pengaturan. Semua yang dulu terasa seperti sepi ternyata adalah ruang agar kamu mendengar panggilanmu sendiri. Dan ketika momen itu tiba, kamu tidak akan lagi meminta bukti dari luar. Kamu akan menjadi bukti itu sendiri. Kamu akan menjadi orang yang masuk ruangan dan energinya menenangkan. Bukan karena kamu berusaha, tetapi karena kamu sudah berdamai dengan dirimu. Kamu akan menjadi orang yang bicara sedikit namun mengubah arah, karena kata-katamu tidak lahir dari kebutuhan untuk terlihat, melainkan dari kedalaman yang nyata. Kamu akan menjadi orang yang dilihat, bukan karena kamu mengejar pandangan, tetapi karena kamu tidak lagi bersembunyi. Dan di titik itu, peluang besar tidak akan lagi terasa seperti mimpi yang jauh, melainkan seperti sesuatu yang memang seharusnya menghampiri, karena kamu sudah siap memegangnya tanpa kehilangan dirimu. Sekarang, dengarkan bisikan terakhir yang perlu kamu simpan rapat-rapat di dada. Apapun yang datang setelah ini, jangan biarkan ketakutan lamamu mengambil alih kemudi. Jika ada kesempatan muncul, jangan kecilkan dirimu. Jika ada pintu terbuka, jangan ragu-ragu sampai pintunya menutup. Jika ada orang baik mendekat, jangan curiga berlebihan, tetapi tetap jaga batas. Jika ada orang aneh menguji, jangan terpancing, karena yang terpilih tidak perlu membuktikan apapun kepada penguji yang datang tanpa hati. Jika kamu jatuh lagi, jatuhlah dengan sadar, bangkitlah dengan lebih jernih. Jika kamu lelah, istirahatlah tanpa menyalahkan diri. Jika kamu menangis, menangislah tanpa merasa hina, karena jiwa yang terpilih bukan jiwa yang tidak pernah lemah. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang tetap memilih arah meski gemetar. Dan kamu sudah memilih arah itu. Itulah mengapa kamu sampai di sini. Itulah mengapa kata-kata ini menempel di dadamu. Itulah mengapa di balik semua luka, kamu masih punya harapan yang tidak mati. Harapan itu bukan kebetulan. Harapan itu panggilan. Harapan itu tanda bahwa kamu belum selesai. Kamu yang terpilih. Jaga energimu, jaga niatmu, jaga langkahmu, dan jangan lagi merendahkan cahaya yang kamu bawa hanya karena dunia tidak selalu siap melihatnya. Karena semakin kamu menerima dirimu, semakin jalanmu menampakkan diri, semakin kamu berani berdiri, semakin hidupmu disusun ulang, dan semakin kamu setia pada kejernihan batinmu, semakin kamu akan melihat bahwa segala hal yang tepat akan datang pada waktu yang tepat, bukan untuk memanjakan ego, melainkan untuk menguatkan misimu. Dan saat misimu menguat, hidupmu pun akan berubah, pelan namun pasti, halus namun nyata, sunyi namun mengguncang, sampai suatu hari kamu sadar, kamu tidak lagi mengejar versi diri yang lebih tinggi, karena kamu sudah hidup di dalamnya.